Halo, di sini saya Wulan ingin memperkenalkan salah satu dokter spesialis yang berpraktek di Rumah Sakit Mulia Hati. Monggo dokter, sakit memperkenalkan diri. Halo, saya Dr. Misnah Hati, dokter spesialis neurologi. Sebelumnya lebih dikenal dengan dokter spesialis saraf. Sekarang sudah berganti nama menjadi dokter spesialis neurologi. Sebagai dokter spesialis neurologi, saya banyak menangani pasien-pasien dengan gangguan penyakit pada geriatri atau pada usia lanjut. Biasanya pasien dengan usia lanjut itu dengan penyakit apa aja dokter? Banyak sih penyakit-penyakit pada usia lanjut. Satu contoh misalnya stroke, ada, kemudian epilepsi, lalu Parkinson, dan ada lagi suatu penyakit pada usia lanjut yang belum biasa disebut sebagai penyakit, jadi masih dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar, jadi belum mendapat penanganan yang baik. Penyakitnya apa? Penyakitnya adalah demensia atau pikun. Itu gejalanya biasanya kenapa aja dokter? Gejalanya banyak ya pikun itu. Jadi pikun itu adalah gangguan pada otak, lebih spesifiknya adalah gangguan pada intelektual yang meliputi 1. Gangguan memori atau daya ingat, 2. Gangguan bahasa, 3. Gangguan persepsi, kemudian yang keempat gangguan emosi, lalu yang terakhir adalah gangguan dalam berpikir abstrak. Di mana gangguan-gangguan itu bisa menyebabkan si pasien menjadi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan menjadi terganggu aktivitas sosialnya. Ternyata banyak banget gejalanya aja dokter nggih. Cara mudah kita mengenalinya gimana nggih dokter? Baik. Jadi dari sekian banyak gejala demensia itu ada yang mudah kita kenali, yang sehari-hari kita gampang untuk mengenalinya adalah lupa. Lupa gampang toh, kita kenal dengan lupa, kita sudah tahu ya. Lupa. Jadi pasien ini mudah lupa. Lupanya bisa kita kenali misalnya lupa dalam meletakkan barang. Jadi kesulitan mencari barang yang telah diletakkannya tadi misalnya. Kemudian lupa juga dalam hal menyebut nama, baik nama benda maupun nama orang, meskipun itu anak atau cucunya sendiri. Ya. Kemudian lupa juga dalam menepati janji. Ya. Kemudian pasien demensia itu atau pikun itu biasanya juga bingung, misalnya di rumah sendiri dia mengatakan ini rumah siapa, dia minta pulang. Nah, orang demensia ini sering kalau dia keluar rumah sendirian sering kesasar, atau dia tidak pulang berhari-hari. Mungkin dia pulang dengan diantar orang yang kenal, ya, karena dia kesulitan untuk mencari rumahnya kembali. Kemudian lupa yang lain lagi, dia dalam berpakaian misalnya, dalam berpakaian dia mungkin kebalik, nggak betul, atau memasukkan lubang kancingnya keliru, lubang kancing yang bawah dimasukkan ke lubang kancing yang atas atau sebaliknya. Banyak lagi, misalnya dalam hal memasak, ibu-ibu karena urutannya lupa jadi akhirnya tidak bisa memasak karena keliru. Kemudian bapak misalnya menaiki sepeda motor, sudah naik di atas sepeda motor bingung kok nggak jalan sepeda motornya, ternyata belum di starter. Itu contoh-contoh dari lupa pada demensia. Kalau tipsnya gimana sih dok biar kita terhindar dari demensia atau pikun ini? Oke, tipsnya supaya kita tidak demensia adalah 1. Kita harus tetap aktivitas, kita harus tetap bekerja, karena dengan kita tetap bekerja otak kita tetap bekerja. Lah, otak yang bekerja ini membuat fungsi intelektual kita juga tetap baik. Itu tip yang pertama ya. Kemudian tip yang kedua, kita harus mengenali tanda-tanda dini dari demensia yang tadi kita sebutkan ya, lupa itu ya. Karena demensia yang ditangani dengan dini itu akan lebih baik hasilnya ya. Kemudian tip yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau anggota keluarga kita ada tadi yang mengalami gejala-gejala tadi, segera datang ke Rumah Sakit Mulia Hati dan jangan ragu-ragu ya. Berkonsultasilah dengan saya, insya Allah saya siap membantu. Jaga selalu kesehatan ya sahabat Mulia Hati.